teman-teman saudaraku sekalian, cerita ini akan membuatmu terkesima, terpesona nih ya, tentang Al-Junaid. Saya akan ceritakan kepadamu sesuatu tentang Imam Al-Junaid kita ini yang akan membuatmu terpesona dengan cerita ini, dan memang benar-benar tahu bahwa beliau bukan main-main gitu, dari sisi keilmuan dan dari sisi penjagaan terhadap dirinya sampai bisa bikin beliau sampai seperti itu. Jadi ceritanya teman-teman, dan ini cerita seperti yang tadi saya sampaikan ya, disampaikan oleh guru saya, guru kami, itu Habib Umar bin Hafid, semasa saya pesantren di Daruz Zahra Tarim Hadramut Yaman. Jadi Al-Junaid ini, beliau itu dari rapinya menjaga hati, dari rapinya beliau beribadah, dari pandainya menguasai hatinya, sampai-sampai setan tidak pernah mampu untuk mendekatinya. Ya, setan yang memang biasa membisiki manusia ini ya, ladzi waswisu fi sudurinas, juga punya kemampuan tertentu. Jangan dikirain dia hero gitu, maksudnya dia adalah makhluk super yang tidak bisa dikalahkan. Nggak gitu teman-teman saudara sekalian. Mereka itu, setan itu biar jago, biar profesional, biar ahli, tapi tetap aja khannas kata Allah. Khannas itu suka ngumpet. Kapan dia ngumpet? Khannasnya itu kalau idza dzakarallah khanas. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau orangnya itu lagi ingat sama Allah, setannya ngumpet, setannya pergi. Wa idza ghafil, dan apabila seseorang itu lalai, lupa dari Allah SWT, setannya jadi dekat sama dia gitu. Setannya jadi bisa ngebisikin. Ada hamba-hambanya Allah yang yadhkurullah fi kulli ahyani. Mereka ingat terus sama Allah dalam setiap waktu, sehingga akhirnya setan nggak pernah bisa dekat sama dia gitu. Dan itu bukan hal yang mustahil ya, karena kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi Muhammad mengatakan inna syaiton la yahrub min dhilli Umar. Ini dalam hadis yang sahih, Nabi bercerita tentang Sayyidina Umar, inna syaiton la yahrub min dhilli Umar. Sesungguhnya setan akan lari hanya melihat bayangan Sayyidina Umar. Jadi belum lihat Sayyidina Umarnya, bayangannya aja baru dilihat sama setan, itu setannya yang lari gitu. Jadi bukan kayak kita lari ada setan gitu ya, malah ini setan lari ada Umar gitu, ada Umar bin Khattab tuh lari gitu. Nah ini terus kembali kepada Sayyidina Al-Junaid gitu ya. Jadi Sayyidina Al-Junaid itu salah satu di antara mereka yang mengingat Allah dalam tiap waktu, yang beribadah kepada Allah, menjadikan Allah tuh terus-terusan dalam kehidupan beliau gitu. Nah, Sayyidil Junaid ini nggak bisa dibisikin sama setan. Jadi setan-setan itu udah nyerah gitu buat ngebisikin dia. Akhirnya rapatlah Dewan Persetanan Internasional pada zaman tersebut, anggaplah seperti itu ya. Jadi ini para setan-setan ini rapat gitu ceritanya. Mereka itu mendiskusikan gimana cara kita nih buat bisa masukin satu bisikan kepada Al-Junaid gitu. Gimana cara kita ngadepin Junaid nih, kayaknya semua strategi kita mental gitu. Kita nggak bisa deketin dia karena dia inget terus sama Allah nih, gimana caranya. Akhirnya ada satu setan yang memang kayaknya tuh licik banget gitu. Dia punya cara tuh yang bener-bener paten gitu. Dia bilang nih, kayaknya udah urusan saya deh yang kayak beginian nih, udah nggak bisa setan-setan kecil-kecilan lagi nih. Ini sih kelasnya kelas saya nih, profesor setan gitu, master of setan gitu. Jadi akhirnya dia pun kemudian mendekati Al-Junaid dengan cara berpura-pura nyamar jadi santri. Luar biasa ya profesionalnya setan ya, harus kita tiru ya. Mari kita profesional seperti setan. Mari kita tidak pantang menyerah seperti setan. Mari kita jadikan setan sebagai teladan dalam kehidupan kita, dalam hal profesionalisme dan keahlian serta ketidakmudahan menyerah gitu. Walaupun tentu aja beda kalau dia tidak mudah menyerah untuk mengganggu hamba-hamba Allah. Kalau kita semoga tidak pernah menyerah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah menyerah untuk berbuat segala kebaikan insyaallah. Nah ini
setan ini kemudian nyamar jadi santri. Kebayang nggak sih betapa tidak nyamannya setan nyamar jadi santri? Kita pasti nggak nyaman kalau kita ada di tempat panas misalnya, sangat panas gitu kan. Kita nggak nyaman karena kan kita tidak diciptakan untuk itu gitu. Akan tetapi sama halnya dengan setan. Setan kan juga emang diciptaannya buat gangguin orang, berbuat maksiat gitu. Dia pastilah nggak nyaman banget kan tiba-tiba mesti pakai kopiah hadir di majelis gitu. Kebayang nggak sih? Nah itu setan itu sampai dari kepengennya mengganggu si Aljunaid ini sampai pura-pura nyantri, daftar, nulis di daftar pendaftaran gitu kan, terus dia nyantri gitu. Dan karena dia setan, dia pun menjelma menjadi santri yang paling teladan. Yang lain-lain saat belajar ada ngantuknya. Setan nggak pakai ngantuk lah, yang gangguin suka ngantuk itu kan setan. Nah, dia setan siapa yang gangguin dong? Jadi yang lain itu puasa pakai ada laparnya, pakai ada lemesnya. Setan enggak. Nah kan yang biasa gangguin puasa kita kan setan. Dia setan nggak ada yang gangguin. Jadi kalau tahajud yang lain masih ada ngantuknya. Wah, setan nggak pakai ngantuk. Pokoknya ibadahnya luar biasa. Terus dia juga akhlaknya juga bagus banget gitu. Ini setan berubah jadi santri teladan nih. Makanya jangan GR dulu kalau jadi santri teladan ya. Karena setan pun juga bisa melakukan itu gitu. Dia kemudian sudah beberapa tahun nyamar, ini masih belum bisa nih deketin Aljunaid nih. Baru bisa nyamar jadi santri aja. Sampai kemudian dipercaya jadi pengurus, sampai kemudian sesudah bertahun-tahun teman-teman, barulah kemudian ada pendamping, jadi orang yang khidmah, orang yang paling dekat sama Aljunaid itu pulang kampung, mau nikah mungkin atau mau ngajar di tempatnya, sehingga posisi dia sebagai ahli khidmah itu nggak ada gitu. Para pengurus, para ustadz, dewan guru gitu, rapat nih siapa yang bisa gantiin nih ya. Mereka kemudian sepakat, oh ini aja nih si Fulan bin Fulan, tanpa tahu bahwa itu adalah setan tadi ini. Jadilah diangkatlah santri syaiton ini untuk mendampingi Aljunaid dan berkhidmah kepada Aljunaid. Itu dari gigihnya mereka kepengen bisa memasukkan bisikan-bisikan kepada Aljunaid karena udah nggak mempan kalau ngebisikin secara langsung dari hatinya Aljunaid. Akhirnya dia pun khidmah. Khidmah dari mulain bawain sendalnya. Coba tuh. Aljunaid dihidmahin sama setan, teman-teman. Keren banget ini kan ya. Aljunaid dari mulianya Aljunaid sampai dikhidmahin sama setan. Sampai bertahun-tahun dan itu setan belum bisa memberikan satupun bisikan teman-teman kepada Aljunaid. Satu malam kerjaan setan ini salah satunya adalah menemani Aljunaid untuk sholat tahajud, berangkat pergi ke masjid. Habisnya tahajud tuh kemudian berangkat ke masjid gitu sesaat jelang-jelang subuh, waktu sahar gitu, waktu sepertiga malam terakhir. Satu hari Aljunaid ini kedatangan tamu, salah satu dari aulia, salah satu dari mukasyif. Bermalamlah dia di tempatnya Aljunaid, malam-malam hari Aljunaid sama tamunya ini berangkat pergi ke masjid dengan didampingi sama santri yang setan ini. Santri setan ini bawain bawain lampunya gitu di depan, sama bawain beberapa peralatannya Aljunaid kayak siwak apa segala macam dia yang bawain gitu, karena kan dia yang khidmah. Di tengah jalan menuju ke masjid, dua orang ini bercakap-cakap gitu. Katanya si tamunya, Junaid, ini siapa nih di depan kita nih? Kok kayak rada aneh gitu. Kayak bukan manusia nih. Katanya Junaid, menurut kamu siapa dia gitu? Siapa ya ini? Malaikat bukan. Tapi ini bukan manusia nih gitu. Manusia bukan, malaikat bukan gitu. Jin. Bukan juga kayaknya ini. Jin kan ada yang taat, ada yang maksiat ya kan? Kalau jin gitu. Ada yang jin minnas solihun, ada yang soleh, ada yang enggak juga gitu. Ada yang beriman, ada yang enggak.
Kalau setan kan nggak semuanya memang diciptakan Allah sebagai pengganggu gitu. Sama halnya dengan malaikat, nggak ada yang kafir. Malaikat semuanya taat kepada Allah. Akhirnya terus katanya si tamunya Al-Junaid, ini malaikat juga bukan. Arwah orang soleh juga bukan gitu. Ini siapa sebenarnya yang hidmah sama kamu nih? Dia kemudian sambil noleh ke Al-Junaid gitu dia bilang, sambil bisik-bisik gitu, Al-Lain, ini setan nih yang hidmah sama kamu nih bawain kita petromak di depan nih. Katanya Al-Junaid gini, biarin aja biarin. Dia katanya udah 7 tahunan gitu. Dia udah 7 tahun tuh pura-pura jadi santri. Biarin aja biarin. Setannya denger percakapan itu. Jadi nih setan kena tipu dia nih. Biasanya kan setan nipuin orang. Jadi setannya kemudian marah, dilemparin sama dia itu apa namanya petromaknya itu apa cahayanya itu ya, yang dia bawa itu ya, lampunya itu dia lemparin kemudian dia bilang, kurang ajar kamu nih Al-Junaid. Selama ini saya pura-pura jadi santri kamu. Saya tahan-tahan kepanasan baca Quran. Yang kepanasan baca Quran kan setan ya. Lah ini setannya yang suruh baca Quran. Gimana rasanya coba? Dia bilang, saya tahan-tahan berjuang buat bisa ngebisikin kamu. Saya sampai sekarang udah 7 tahun. Satu bisikan saya pun belum nyampe ke kamu. Dasar kamu memang Al-Junaid. Saya nggak pernah dapetin hamba lebih terjaga daripada kamu. Al-Junaid begitu dengar kayak begitu, Al-Junaidnya langsung paham kalau itu adalah bisikan setan. Al-Junaidnya langsung bilang, alah siapa bilang, Tan, nggak gitu juga. Saya ini belum jadi apa-apa. Saya belum jadi hamba Allah yang benar. Masih panjang perjalanan saya untuk bisa sampai kepada Allah dan Allah ridha sama saya. Saya nggak ada apa-apanya. Kamu jangan belagu-belagu ngomong kayak begitu. Nggak ada ceritanya saya jadi hamba Allah seperti yang kamu sampaikan. Saya belum jadi siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa kecuali jika Allah merahmati saya. Jadi rupanya teman-teman, di saat paling terakhir sekalipun nih sebelum si setan ini pamit gitu ya untuk berhenti berusaha menggoda Al-Junaid, dia mau masukin satu bisikan terakhir yaitu memasukkan ujub di hatinya Al-Junaid. Itu pun nggak mempan. Al-Junaid teman-teman saudariku sekalian 7 tahun setan berusaha buat masukin satu bisikan sama dia nggak berhasil. Pas saat terakhir mau masukin satu ujub di hatinya, padahal itu bener katanya setan, saya nggak pernah mendapati seseorang seperti kamu Al-Junaid, yang bahkan sampai di akhir terakhir kayak begini nih saya nggak pernah bisa masukin satu bisikan pun sama kamu. Kamu adalah hamba Allah yang benar-benar terjaga. Kata Al-Junaid, enggak, saya nggak percaya. Apaan? Saya ini siapa? Saya adalah hamba yang sangat pantas untuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah menutupi aib-aib saya. Hanya saja Allah memberikan rahmatnya pada saya. Saya adalah hamba yang sangat jauh dari rahmatnya Allah. Nah, saat Al-Junaid meninggal dunia, dikisahkan bahwa sudah wafatnya Imam Al-Junaid, seorang memimpikannya dan bertanya kabarnya. Beliau menjawab, tahatil ibarat, wafaniyatil isyarat, wala yabqa illa rukai'at, roka'naha fi jawfil lail. Beliau mengatakan, kata-kataku telah menguap. Ini ya, quote-quote beliau, kebijaksanaan beliau yang beliau itu tuliskan sepanjang hidup beliau, yang dituliskan sama murid-muridnya, itu kan, juga ilmu-ilmunya yang telah tersebar kepada semua murid-muridnya. Beliau mengatakan semuanya lenyap. Artinya ternyata di hadapan Allah itu semuanya tidak terlalu dianggap. Apa yang dianggap dari Al-Junaid? Mana fa'ani illa rukai'at roka'naha fi jawfil lail. Ternyata nggak ada yang tersisa dari semua itu kecuali beberapa rakaat sholat yang kulakukan di tengah gelapnya malam. Saat nggak ada yang lihat,
saat siapapun terlelap, saat Imam Al-Junaid berdiri dengan linangan air mata meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, saat Imam Al-Junaid membaca istighfar, kemudian beliau memohon ampun kepada Allah dengan kesungguh-sungguhannya, saat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, saat-saat yang tidak tersibukkan dengan apapun. Nah, ini teman-teman saudariku sekalian, Imam Al-Junaid lagi menceritakan kepada kita bahwasanya ilmu saja tanpa pengamalan gak ada artinya apa-apa gitu. Dan bahwasanya pengamalan itu pun gitu ya, ketika seseorang melakukannya dengan ikhlas, ketika menjadi antara dia sama Allah Subhanahu wa taala, itu yang mungkin akan dianggap sama Allah Subhanahu wa taala lebih daripada saat kita melakukan sesuatu dengan pandangan mata banyak orang.